Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembekalan AKM kelas 5. Karena minggu ini kita belum bisa melakukan pembekalan tatap muka, maka Bu Dinda berikan video ini untuk memberikan penjelasan lebih detail untuk tugas minggu kemarin. Sekarang Bu Dinda akan coba jelaskan materi pada nomor 6. Bu Dinda beri contoh di halaman 101. Anak-anak bisa buka dulu buku AKM-nya halaman 101. Itu kita akan bahas hari ini di soal nomor 6 tentang pecahan. Kita baca dulu teksnya tentang pembagian kue bolu. Di sini Bu Dinda sudah salin teksnya, jadi kita bisa baca bersama. Pembagian kue bolu. Ibu membuat kue bolu sebanyak 2 loyang. Kedua kue bolu tersebut masing-masing dipotong sama besar dengan pembagian seperti tampak pada gambar. Ini kue bolu pertama dibagi 10 bagian. Dan ini kue bolu kedua dibagi menjadi 6 bagian. Anggap saja pada gambar itu ukuran masing-masing bagian adalah sama. Nah, di rumah tersebut terdapat ayah, ibu, Adam, Erni, dan Bisarni. Jadi ada 5 orang di dalam rumah. Ibu berkata kepada Erni bahwa kue bolu pertama dibagi rata untuk anak-anak. Jadi kue bolu yang 10 bagian itu dibagi rata kepada anak-anak, sementara kue bolu kedua yang hanya dibagi menjadi 6 dibagi rata kepada ayah, ibu, dan Bisarni. Sekarang kita lihat soal nomor 6. Pertanyaannya. Sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari teks tersebut. Kita lihat yang pertama. Kue bolu pertama dibagi menjadi 10 potong. Di sini ya, kita lihat ada 10 potong. Kita tulis keterangan yang pertama. Yang kedua, kue bolu kedua dibagi menjadi 6 potong. Kita tulis di sini. Lalu, keterangan selanjutnya ada bolu pertama yang 10 potong di sini dibagi untuk Adam dan Erni, untuk anak-anak. Sedangkan bolu kedua untuk ayah, ibu, dan Bisarni dibagi untuk 3 orang. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Bu Dinda tuliskan lagi apa yang sudah diketahui dari teks supaya lebih mudah mencermatinya. Nah, pada nomor 6 ada 4 pernyataan. Diminta untuk memberikan tanda centang atau tanda checklist pada pernyataan yang benar. Sekarang kita lihat dulu pernyataan yang pertama, sudah Bu Dinda tebali. Dari bolu kedua, setiap orang memperoleh 1/6 bagian. Berarti kita diminta untuk menghitung bagian setiap orang dari bolu kedua. Nah, di sini Bu Dinda tulis 1 bolu utuh sama dengan 6/6 bagian. Diingat-ingat lagi pelajaran tentang pecahan pada matematika. Jika pembilang dan penyebutnya sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. 6/6 sama dengan 1. 1 sama dengan 6/6. 2/2 sama dengan 1. 1 sama dengan 2/2. Di sini kita buat dulu bolunya menjadi pecahan. Jadi 6/6. Selanjutnya kita lihat. Kita hitung dulu potongan setiap orang. Jadi tadi 6/6 bagian kita sisihkan dulu tulisan ini di samping. Kemudian kita hitung potongan ya. Jadi jumlah potongan kuenya, jumlah potongan bolunya setiap orang. Kita hitung. Di sini 6 adalah jumlah dari potongan kue. Sedangkan 3 adalah jumlah orang yang akan mendapatkan potongan kue tersebut. Paham ya? 6 adalah jumlah potongan kuenya, 3 adalah jumlah orang yang akan dibagi. Jadinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka masing-masing orang akan mendapatkan 2 potong. Nah, 2 potong itu berapa bagian? Kita lihat di sini. Bagian untuk setiap orang menghitungnya adalah seperti ini. 2 di sini adalah tadi hasil dari sini 2 potongan setiap orang, kita tulis di sini. 6 kita peroleh dari sini, dari jumlah total seluruh potongan.
atau diambil dari sini juga bisa. Jumlah total potongan kue tersebut. Jadinya 2 bagian dari 6 bagian. Nah, 2/6 itu bisa diperkecil, bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi 2 masing-masingnya. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 1/3 bagian. Nah, di sini kita peroleh kesimpulan, jadi setiap orang memperoleh 1/3 bagian, bukan 1/6 bagian. Maka pernyataan nomor 1 adalah salah. Paham ya? Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Ernie memperoleh 1/2 bagian dari bolu pertama. Nah, ini caranya seperti dengan pernyataan pertama tadi. Kita lihat, kita buat pecahan dulu. 1 bolu utuh pada kue bolu pertama adalah 10/10, karena bagiannya adalah 10. 1 bolunya dibagi menjadi 10. Kemudian kita hitung dulu potongan setiap orang. 10 itu tadi kita peroleh dari sini, dari jumlah potongan bolunya. Sedangkan 2 diperoleh dari jumlah orang yang akan dibagi. Hanya ada Adam dan Ernie, berarti dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka setiap orang akan mendapatkan 5 potong. 5 potong itu berapa bagian? Nah, di sini. Tadi sama seperti yang pertama, 5 bagian, 5 potong kita letakkan di atas. 10-nya kita peroleh dari jumlah seluruh potongan. Jadinya bagian setiap orang adalah 5/10. 5/10 bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 5. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Makanya setiap orang akan mendapatkan 1/2 bagian atau setengah bagian. Kita memperoleh kesimpulan dari sini bahwa setiap orang memperoleh setengah bagian. Sehingga Ernie memperoleh setengah bagian dari bolu pertama. Jadi pada pernyataan ini adalah benar. Sudah paham ya? Jadi tadi salah seperti apa dan benar seperti apa? Anak-anak sudah paham. Sekarang kita lihat yang pernyataan ketiga. Jumlah bolu yang diperoleh ayah dan ibu, jumlah berarti dijumlahkan, ditambah sebesar 2/3 bagian dari bolu kedua. Sekarang kita lihat dulu. Tadi bolu utuhnya adalah 6/6 bagian. Ini kita ambil dari cara mengerjakan pada pernyataan yang pertama. Karena sama-sama menghitung dari bolu kedua. Sama, kita dapatkan 1/3 bagian di sini. Lalu kita lihat jumlahnya, berarti bagian ayah ditambah bagian ibu. Bagian ayah adalah 1/3, bagian ibu juga 1/3. Karena penyebutnya sudah sama-sama dengan 3, maka tinggal yang atas dijumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya 2/3. Lalu kita lihat kesimpulannya. Jadi jumlah bolu yang diperoleh ayah dan ibu sebesar 2/3 bagian dari bolu kedua. Jadi pernyataan itu adalah benar. Paham ya? Jadi kita sudah hitung bagian setiap orang dari bolu kedua di pernyataan pertama. Nah, hasilnya baru kita hitung di sini. Bagian ayah ditambah bagian ibu. Kemudian kita lihat pernyataan keempat. Nah, pernyataan keempat ini sama dengan pernyataan ketiga caranya. Jadi yang keempat, jika kue bolu untuk ayah, ibu, dan Pisarni diberikan kepada Adam untuk dibagikan kepada teman-temannya, besar kue bolu Adam adalah 1/2/10 bagian. Pada pernyataan yang nomor 4, kita hitung dulu, karena di situ adalah jumlah yang akan Adam peroleh setelah ditambah kue bolu milik ayah, ibu, dan Pisarni. Maka di sini dijumlahkan semua bagiannya. Kita sudah peroleh bagian ayah, ibu, dan Pisarni pada pernyataan yang pertama di sini. 1/3 masing-masing orang di sini ya, masing-masing orang. Jadi
1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Kemudian milik Adam itu ada, kita sudah temukan jawabannya pada pernyataan yang kedua, dapat setengah bagian. Nah, kita lihat yang penyebutnya sudah sama di sini 3, 3 dan 3. Kita kerjakan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Maka 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3/3. Kemudian setengahnya belum dihitung, diturunkan di sini, ditulis ulang, ditambah setengah. Di awal kita pelajari bahwa penyebut dan pembilang ketika angkanya sama, dia sama dengan 1. Maka 3/3 bisa kita tuliskan sebagai 1. Kita tulis di sini 1, 1/2. Di sini 1/2. Paham ya? Paham? Jadi 3/3 ini kita jadikan sebagai 1. Kita tulis di depan sini. Kemudian setengahnya kita letakkan di sini. Kenapa kita buat menjadi pecahan campuran? Karena pada pernyataannya di sini adalah pecahan campuran. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 10. Maka kita buat hasil yang tadi 1, 1/2 kita buat menjadi per 10. Maka masing-masing dikalikan 5. Satunya tetap turun ke sini. Lalu 1 di atas, 1 di sini dikalikan 5 sama dengan 5. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 1/5/10 bagian. Maka kesimpulannya, jadi besar kue bolu Adam adalah 1/5/10 bagian, bukan 1/2/10 bagian. Maka pernyataan nomor 4 adalah salah. Paham sampai sini? Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu caranya sama, dicari dulu perbagiannya. Kemudian pernyataan nomor 1 hasilnya itu untuk mengerjakan nomor 3. Lalu pernyataan nomor 1 dan 2 hasilnya untuk mengerjakan nomor 4. Seperti itu ya, paham? Jadi di kertas jawaban kalian ditulis seperti ini, sama dengan Bu Dinda. Sudah ditulis diketahuinya, lalu masing-masing pernyataan diberikan caranya dan kesimpulannya. Ada kesimpulannya di sini. Gitu ya, supaya Bu Dinda tahu kalian sudah paham atau belum dengan cara pengerjaannya. Begitu, ini untuk nomor 6. Kalau masih ada yang belum paham lagi dengan melihat video ini, bisa japri ke Bu Dinda atau telepon, nanti insya Allah akan Bu Dinda berikan penjelasan lebih lanjut. Seperti itu ya, silahkan yang sudah dikerjakan kemarin nomor 6 bisa dikoreksi lagi. Sudah sesuai belum dengan contoh yang Bu Dinda berikan? Kira-kira sudah betul belum ya? Silahkan dikoreksi lagi ya. Nah, untuk video kali ini Bu Dinda cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Selama 1 minggu ini insya Allah kita akan ketemu di minggu depan pada pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.